Ya, Shalom, selamat sore, menjelang malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita berkumpul bersama-sama untuk mengadakan ibadah. Mari kita satukan hati kita mau bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kita semua diberkati hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Diah Susanti. Silakan. Ya, puji nama Tuhan. Salam. Shalom. Ya, mari kita satukan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan waktu untuk kita bisa bersekutu kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tahu segala apa yang kita hadapi saat ini, banyak sekali persoalan yang kita hadapi, tetapi satu hal kita percayakan semua kepada Tuhan. Tuhan yang pasti sanggup untuk menolong kita. Mari kita satukan hati kita pujikan, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Ya Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik, teramat baik Tuhan. Ya Yesus, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Namamu Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada sore malam hari ini. Engkau masih izinkan kami Bapa untuk datang kepadamu, untuk bisa bersekutu kepadamu Tuhan. Ini suatu anugerah, suatu kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kaum wanita pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang pimpin, Engkau sendiri yang campur tangan. Sehingga apa yang kami lakukan pada sore malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut pujian Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Ya Tuhan, kembali kami datang padamu Bapa. Kami ucap syukur. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, Ibu Ana, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar Engkau sendiri yang mengurapi dengan kuasa-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar sesuai kehendak-Mu Tuhan.
Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri Tuhan yang memberkati Ibu Hana. Sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bisa menjadi berkat, menjadikan kekuatan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bukan suatu kebetulan saat ini kita beribadah online, semua atas rencana Tuhan. Saya tidak janjian dengan khusus, saya sangat terberkati dengan pujian Tuhan pasti sanggup. Jangan berhenti berharap kepadanya. Saya sungguh sangat bangga punya Allah yang sungguh luar biasa, mengerti akan isi hati kita. Bahkan saya tidak janjian pun rasanya connect sama khusus. Karena memang hari ini saya rindu membagikan bahwa kita tidak boleh berhenti berharap kepadanya. Di masa pandemi ini banyak orang mengalami gangguan. Bukan hanya secara kesehatan atau finansial, tetapi secara kerohanian dan mental kita. Kita pasti merasakan kondisi pandemi ini yang kita alami saat ini telah mengubah cara hidup kita, yang kita tidak bisa bebas beraktivitas lagi. Jam-jam pun kita dibatasi. Jam 5 kita sudah siap-siap harus di rumah, berdiam diri di rumah, bersama-sama keluarga. Walaupun saya barusan ditinggalkan suami saya, mungkin agak berat, karena saya harus berdua dengan anak saya Rachel. Dan itu masa-masa yang sulit sekali buat saya. Tetapi saya bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa, yang saya boleh berharap penuh kepadanya. Bahwa di masa pandemi ini memang tidak mudah. Kalau kita jalani sendiri, tetapi bersama Tuhan, kita pasti sanggup. Dan kita diingatkan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 sampai 24, mari sama-sama kita baca, supaya kita boleh dikuatkan dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat dalam Ibrani ini mengajarkan tentang praktek iman kita. Berharap penuh, yang ayat 23, berharap penuh pada Tuhan. Berharap di masa-masa sulit memang tidak mudah, Ibu-ibu. Karena kenyataannya memang tidak seindah yang kita bayangkan. Dengan bertambahnya jumlah penderita virus corona yang tidak dapat dipungkiri, bisa melemahkan pengharapan kita. Tetapi kenyataan yang kita hadapi tidak boleh mengabaikan jaminan janji Tuhan. Yang sungguh kita sangat mengetahui dan sudah banyak kita mungkin merenungkan akan janji-janji Tuhan. Janjinya adalah Dia tidak akan pernah meninggalkan kita pada masa-masa sulit. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Itu sangat menguatkan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah masa pandemi ini. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini, di masa-masa seperti ini, kita mungkin merasa sendiri, merasa tidak ada seorang pun yang bisa menghibur kita. Mungkin bagaimana mungkin kita bertanya dalam diri kita, tetapi janji firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Dan itulah kekuatan di dalam diri kita sebagai wanita-wanita Allah yang kuat, yang harus perkasa, yang boleh menjadi teladan buat keluarga, bahwa kita harus kuat di tengah-tengah pandemi ini, bahwa ada janji Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah dibatalkan janjinya. Dan janjinya itu ya dan amin buat kita semua. Dan yang
ayat yang ke-24 dikatakan bahwa kita harus saling memperhatikan. Saya bersyukur pada saat saya ditinggalkan suami saya, ada banyak anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang respect kepada saya, dan ada yang WA, Bu, kok bagaimana kabarnya? Itu sangat membangun, sangat mendorong semangat saya bahwa masih ada yang memperhatikan saya, masih ada saudara-saudara seiman yang peduli. Hal yang terpenting adalah moral yang kita dikuatkan sesama saudara seiman. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan itu pun tercatat dalam firman Tuhan di ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Memberi semangat dan membangkitkan semangat kita dan memberikan dorongan sungguh sangat luar biasa. Saya berterima kasih ibu-ibu yang banyak WA saya, banyak telepon, bahwa memberikan semangat. Saya bersyukur. Dan karena masa-masa sulit seperti ini memang kita butuh orang yang menyemangati kita untuk kita tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Dan saya bersyukur bahwa pengharapanlah yang membuat kita berani meyakini firman Tuhan. Yang berkata dalam Filipi 4 ayat 13, mungkin semua sudah tahu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara berarti hal yang kecil dan yang hal besar kita bisa tanggung. Kalau kita bisa menanggung berarti kita harus punya kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Dan saya bersyukur untuk malam hari ini mungkin tidak banyak yang saya sharekan, tetapi satu hal bahwa kita harus berharap penuh kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kita tetap ingat janji Tuhan, dan biarlah janji-janji Tuhan itu menjadi vaksin bagi kerohanian kita. Amin, Ibu. Saya percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah batal buat hidup kita. Sekalipun kita saat ini dalam kesesatan, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus sangat mengetahui pribadi kita, sangat mengetahui hati kita. Dan vaksin yang terutama tadi, janji-janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan. Itu sangat terbukti. Dan itu pun adalah lagunya bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Itu sangat menguatkan saya. Karena janji-janji begitu saya ada kesesakan, ada kesusahan, saya ingat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Sangat dekat dengan saya, dan saya percaya kita semua yang mungkin mengalami hal-hal yang mungkin terlalu besar buat orang lain melihat masalah kita, tetapi saya percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Saya yakin bahwa hal ini bukan hal yang mudah buat kita di masa-masa pandemi ini. Tetapi mari kita bersatu hati, mari kita bergandengan tangan, saudara-saudara seiman, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang sebagai penolong dalam keluarga, ibu-ibu yang perkasa, yang boleh menolong saudara-saudara seiman, saudara dalam keluarga. Mari kita bersatu hati, mari kita merapatkan barisan untuk bersama-sama berharap penuh kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak pernah melihat, sekalipun keadaan kita sangat tidak mendukung, tetapi mari kita berharap penuh, karena janji Tuhan ya dan amin. Janjinya tidak pernah batal, dan Tuhan pasti menepati, karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Seperti saya ditinggalkan suami, saya tidak menyangka, dan tidak ada tanda-tanda apapun, tetapi saya percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan saya tidak tahu nanti melangkah ke depannya gimana, tapi saya berharap penuh bahwa Tuhan pasti menolong saya, dan saya percaya Tuhan ada maksud tersendiri untuk semuanya ini, dan kita harus tulus dan harus ikhlas, mengikhlaskan semuanya, karena yang terbaik bagi Tuhan bukan kehendak kita, dan karena kalau menurut kita baik itu belum tentu baik untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa kondisi pandemi yang saat ini kita sama-sama rasakan mungkin sangat mencekam, mungkin kita tidak bebas bergerak, tidak bisa beribadah yang merupakan kerinduan kita, bertatap muka, beribadah, itu sangat menjadi sesuatu yang kerinduan yang sangat luar biasa dalam diri saya. Tetapi saya bersyukur ada ibadah online ini sangat menunjang dan sangat menghilangkan kerinduan saya untuk bertatap muka dalam ibadah, tetapi online ini sangat membantu dan sangat memberkati kehidupan saya. Saya bersyukur untuk Bapak Ibu Gembala yang boleh senantiasa memberikan support melalui WA,
dan melalui juga sharing-sharing ibu-ibu yang lain juga, saya bersyukur untuk semuanya itu memberikan kekuatan di dalam diri saya. Dan inilah yang menjadi sharing saya, bahwa janji Tuhan itu vaksin bagi kerohanian kita. Jadi di tengah-tengah pandemi kita tetap pegang janji Tuhan ya dan amin. Dan ada banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya, dan kita pasti ada 1, 2, 3 atau berapa kita ingat, dan itu kita tetap ucapkan berulang-ulang kali, karena itu akan meningkatkan imun kita. Amin. Saya yakin, percaya bahwa Tuhan itu ajaib, memberikan pengharapan kepada kita, dan sangat luar biasa menolong kita untuk lebih semangat lagi, untuk bangun lagi dari segala keadaan ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini sangat sederhana, tetapi saya berharap bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Gembala. Ya, puji Tuhan. Saya pun juga terberkati hari ini. Ya, memang betul Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Bu Ana ini sosok wanita yang luar biasa. Saya tahu betapa kuat dan tegarnya Ibu Ana dalam proses yang dialaminya, tapi tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa bersyukur, bukan karena Bu Ana kuat, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena Bu Ana percaya janji Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Benar ya, janji Tuhan itu vaksin dalam hidup kita ya. Kalau vaksin corona itu bisa ada gejala-gejala yang buruk gitu ya, ada yang jadi demam, ada yang badannya jadi pegel-pegel. Tapi kalau vaksin yang dari Tuhan Yesus, itu akan terus membuat kita sehat, itu akan terus membuat kita kuat. Bukan karena kita, bukan karena oh ya emang saya percaya sama Tuhan, bukan. Tapi memang Tuhan mengizinkan kita untuk tetap sehat. Bukan berarti kalau Tuhan izinkan kita sakit, berarti Tuhan tinggalkan kita, bukan. Memang Tuhan sengaja izinkan sakit itu terjadi pada kita, seperti yang dialami sama rekan-rekan kita ya. Ada di sini ada Ibu Retno, ada di sini Ibu Wiwi, ada juga Ibu Endras di sini. Memang Ibu Lucy juga. Memang Tuhan yang mengizinkan kita mengalami sakit. Tapi Tuhan juga yang mengizinkan kita sembuh. Tuhan juga yang mengizinkan kita kembali normal, walaupun masih bertahap. Itu Tuhan Yesus yang baik ya. Tuhan Yesus sengaja membuat kita terus berharap kepada Tuhan walaupun di masa sesulit apapun. Ya, oke, puji Tuhan, maafkan anak saya. Mungkin pengen ikut kebaktian juga. Ya, mari kita satukan hati kita untuk terus hidup sehat bersama-sama, sehat bersama dengan Tuhan, divaksin bersama dengan Tuhan, maka kita akan terjaga dan terlindungi. Terima kasih untuk sharingnya Ibu Ana. Lalu sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Jangan pernah bosan. Saya selalu bilang jangan pernah bosan. Karena pandeminya terus ada. Udah agak tenang, sekarang begini lagi ya. Memang harus terus berdoa. Sampai kapan? Sampai pandeminya semua hilang. Sampai kapan? Sampai kita semua kembali normal. Kapan ya? Nggak tahu kapan. Tapi Tuhan yang tahu. Kalau kita lihat negara-negara lain yang sudah bebas, yang sudah cuma pakai masker seperti protokol biasa, tapi yang lain-lainnya nggak setakut kita di sini ya. Itu yang kita doakan sampai kita mencapai titik itu. Ya, sini saya minta tolong Ibu Yanto. Ibu Yanto berdoa bagi bangsa dan negara kita agar terus Tuhan pulihkan. Lalu kemudian kita berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto. Puji Tuhan, seminggu terakhir beritanya tidak semenyedihkan minggu yang lalu. Sadar ya, kalau kita perhatikan minggu yang lalu tuh kayak banyak sekali bergelimpangan gitu. Tapi minggu ini saya malah mendengar kabar yang baik. Maksudnya ada jemaat yang terpapar, ada. Tapi dalam seminggu ini justru saya lebih banyak mendengar sudah negatif, puji Tuhan, sudah negatif, puji Tuhan, sudah pemulihan, puji Tuhan. Itu suatu hal yang harus kita syukuri ya. Kalau misalnya kita mendengar kabar duka, kabar sedih, kabar orang tambah banyak yang terpapar, itu makin lama makin sedih. Tapi minggu ini Tuhan izinkan banyak jemaat yang sudah negatif. Banyak yang jemaat yang walaupun masih positif, tapi gejalanya sudah tinggal sedikit. Mari kita terus berdoa.
Jangan berhenti-henti berdoa untuk jemaat kita agar diberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan senantiasa ya. Di sini saya minta tolong Ibu Ina. Ya, lalu ya Bu Ina, kalian mendoakan Ibu. Di sini ada Ibu Wiwi, ada Ibu Retno yang sudah dalam pemulihan yang luar biasa. Bu Wiwi malah sudah dinyatakan negatif, tapi hanya tinggal gejala batuk-batuknya saja. Kita terus berdoa ya. Lalu nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami saat petang hari ini. Kami bisa melewati di sepanjang hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita. Ini adalah kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Saat petang hari ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, juga untuk kota Kabupaten Mojokerto Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati pemerintahannya. Tuhan memimpin bangsa dan Kabupaten Mojokerto Tuhan. Dari Bapak Presiden, para menteri, pimpinan lembaga tinggi dan aparat keamanan, dan juga segenap Tuhan, gugus depan, gugus percepatan penanganan COVID Tuhan. Kami tahu mereka bersama-sama bekerja dengan bersungguh-sungguh berupaya. Mari Roh Kudus, mari Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, ajar setiap kami untuk senantiasa berharap dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Dan bersama-sama Engkau pulihkan bangsa negara ini Tuhan. Dan kekuatan yang daripada-Mu. Dan kami tahu Tuhan, setiap kami terkhususnya, kami anak-anak Tuhan, untuk menyikapi situasi dan kondisi yang pandemi ini Tuhan, dengan selalu berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin segala perkara ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan bangsa, negara kami, kota, kabupaten kami, dengan kekuatan kami percaya Tuhan yang senantiasa mengendalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami datang kembali kepada-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang sangat menagumkan ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu buat hidup kami ya Tuhan, Jemaat GPT Mojokerto saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa untuk GPT Mojokerto ini Bapa. Kami mau serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami semua ya Tuhan, baik dalam pertumbuhan iman kami ya Tuhan, semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya kami boleh semakin hari semakin mengasihi dan semakin bertumbuh dalam Engkau ya Bapa. Dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami boleh tetap berpegang pada Engkau. Iman kami tetap kepada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya kami semua beroleh belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami boleh memperoleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami khusus berdoa ya Bapa untuk Bapak Gembala kami berserta keluarga,
Kau percaya Tuhan, Kau pimpin keluarga Bapak Gembala kami ini ya Bapak. Biar Kau pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai secara luar biasa keluarga ini ya Bapak. Mereka yang sungguh mengasihi Engkau ya Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup mereka ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, untuk para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ya Bapak. Kau berkati mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh melayani lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Berikan kerinduan hati mereka untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, beberapa dari kami yang terpapar oleh COVID ya Bapak, kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang menyertai ya Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan penghiburan ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, apa yang mereka alami tidak melebihi kekuatan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap iman mereka kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan untuk Bu Retno dan Bu yang sudah Kau sembuhkan ya Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa buat hidup mereka ya Bapak. Supaya mereka boleh semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Bapak. Juga saat ini untuk beberapa jemaat yang belum sembuh tapi menuju sembuh ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua karena kasih-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus Kau akan menyertai mereka satu demi satunya ya Bapak. Supaya mereka tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka tetap beriman dalam Engkau Tuhan Bapak. Engkau Allah menyertai mereka apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan jemaat-Mu Tuhan boleh bertumbuh menjadi jemaat yang berkualitas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah menjaga dan melindungi kami dan keluarga kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memvaksin kehidupan kami, Engkau masih menjaga dan memelihara kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau izinkan kami mengikuti ibadah. Itu juga salah satu bentuk kasih dan kemurahan-Mu saja. Dan hari ini dan hari-hari ke depan kami mau terus belajar untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau telah memberkati kami semua, dan secara khusus kami berdoa bagi Ibu Ana yang baru saja Engkau izinkan terjadi kedukaan di dalam keluarganya. Engkau panggil pulang suami tercintanya. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan. Mulai sekarang kehidupan Ibu Ana ada di tangan Engkau. Engkau yang menemani, Engkau yang menghibur, Engkau yang memelihara sampai di masa-masa mendatang. Engkau terus pakai Ibu Ana untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun, untuk kemuliaan nama Engkau saja. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang punya maksud, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi Ibu Ana, bagi anak-anaknya dan mantunya juga. Terima kasih Tuhan, berkati terus Ibu Ana dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, untuk selalu dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa bagi Ibu Sus, kiranya Engkau terus pakai untuk melayani Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati Ibu Sus dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Dan juga untuk kami semua Tuhan yang hadir pada ibadah hari ini. Terima kasih Engkau masih mengizinkan teknologi untuk kami tetap dapat beribadah. Terima kasih Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan. Walaupun kami terbatas, walaupun kami tidak lagi dapat bertemu secara langsung, tapi inilah bentuk pujian dan ucapan syukur kami. Kami mau terus dapat beribadah kepada Engkau, bagaimanapun caranya. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, sembuhkanlah dan pulihkanlah segala keadaan kami, baik yang masih menuju normal, menuju sembuh yang sempurna, atau bagi kami yang masih kuat, masih Engkau berikan kesehatan, Engkau jaga, lindungi Tuhan,
Jangan sampai kami terpapar, tapi semuanya kami serahkan dan kembalikan kepada Engkau. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, dan Engkau yang mengizinkan segala sesuatu terjadi pada hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah ibadah kami, dan kami tutup ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan.